Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Di video kali ini kita akan membahas aturan baru dan pentingnya memperhatikan informasi administrasi. Bapak Ibu, proses pemeriksaan berkas sudah pun berjalan dan banyak juga di antara rekan-rekan yang masih dinyatakan TMS. Sangat rugi ya, belum bertanding ternyata sudah dinyatakan gagal pada sesi administrasi. Hal-hal sepele ini pastikan tidak terjadi. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, ini adalah beberapa di antara berkas-berkas yang mesti diupload untuk tenaga teknis, yaitu tenaga tendik di antaranya. Sedangkan ini adalah berkas-berkas untuk tenaga guru. Jadi ada perbedaan antara berkas tenaga guru dan berkas tenaga teknis. Pastikan ini dapat dicermati. Perbedaan mencoloknya adalah untuk tenaga guru di sini diperlukan hanya surat keterangan mengajar ya dari kepala sekolah tempat bekerja saat ini. Ini maksimal 1 mega. Di dalam pengumuman ini tidak disertakan ya. Ini nanti Bapak Ibu guru harus mendownload langsung di web P3K Kemdikbud. Ya, ini kami tunjukkan. Nah, di dalam P3K Kemdikbud di sini kita lihat ada dokumen yang sudah ditambahkan. Khususnya bagi mereka yang dari yayasan harus mendownload surat keputusan izin dari yayasan, kemudian surat izin dari dinas jika yayasan sudah bubar ataupun sudah tidak diakui yayasan, kemudian ini ya template surat keterangan aktif mengajar di sekolah. Karena dalam pengumuman Pemda ini tidak menyertakan surat yang dinyatakan aktif untuk guru. Ini silakan download, nanti akan ada format seperti ini, silakan ganti kop suratnya. Sedangkan bagi tendik perbedaannya adalah di sini diperlukan 2 surat, yaitu surat aktif bekerja, kemudian yang satu lagi adalah surat dinyatakan memiliki pengalaman kerja. Jadi ada 2 ya perbedaannya di sini. Nah, untuk surat pengalaman kerja dan surat aktif untuk tendik ataupun teknis ini dapat di-download di pengumuman instansi. Nah, di sini kalau kita pastikan lagi untuk tenaga guru adalah yang pertama surat pernyataan 5 poin ini, kemudian lamaran, kemudian KTP, kemudian ijazah, transkrip, pas foto dan surat keterangan dari kepala sekolah. Cukup 7 ya. Sedangkan untuk tendik ataupun tenaga teknis, surat pernyataan 5 poin, kemudian lamaran, surat pengalaman kerja, kemudian KTP, surat aktif bekerja 2 tahun ya ini, ijazah asli, transkrip, kemudian pas foto. Nah, ini perbedaan antara berkas teknis dan tenaga guru. Pastikan Bapak Ibu ini tidak salah ya, karena memang ini sangat penting sekali. Sebelum Bapak Ibu berperang untuk tes, dinyatakan gagal di sini, alangkah sakit hatinya ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, berkas-berkas yang mesti menjadi perhatian ya. Kita ulangi lagi ini karena memang penting sekali. Kita lihat dari pembahasan persyaratan administrasi. Nah, di sini Bapak Ibu, surat lamaran diketik ini, pastikan Bapak Ibu mengikuti apa yang dikatakan Pemda ya. Jangan sampai mencoba melakukan sendiri atau mendownload dari Pemda lain. Surat lamaran ditandatangani dengan e-materai atau materai tempel. Ini sudah jelas boleh salah satu ya. Kemudian surat lamaran ditujukan kepada pastinya Pemda Bapak Ibu. Kemudian instansi yang dilamar juga sesuai dengan Pemda Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita lihat di sini contoh surat lamaran ini juga Bapak Ibu harus download dari website Pemda Bapak Ibu ya, jangan sampai mengambil dari contoh yang lain. Kemudian tulisan ini juga dihapus ya. Format surat lamaran ini juga dihapus, kemudian hilangkan yang tidak perlu ini juga dihapus, jangan sampai ada ya. Kemudian selanjutnya ini yang dibenarkan. Kemudian yang salahnya contohnya seperti ini. Ini mengambil dari orang lain punya nih ya. Kemudian ini juga kalimatnya Pemda pemerintah lain, sehingga ini tidak disetujui. Tujuan surat lamaran salah ya. Surat lamaran tidak bermaterai. Surat lamaran menggunakan materai sama dengan surat pernyataan. Nah, ini hati-hati ya. Surat lamaran tidak ditandatangani, kemudian melamar tidak di Pemda masing-masing. Nah, ini pastikan jangan salah. Kemudian materai tempel dan materai elektronik Bapak Ibu pastikan memang sesuai. Kalau materai tidak boleh menyentuh tanda tangan, kalau yang tempel harus bertindihan ya. Dan ini pun jangan tanda tangannya di tengah-tengah e-materai. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, administrasi untuk tenaga guru kesehatan ini juga sama. Ini juga surat 5 poin, kemudian juga dibubuhi e-materai. Nah, ini contoh surat 5 poinnya ya, jangan sampai lebih
Di sini juga format surat penyertaan ini dihapus ya, jangan sampai ada. Kemudian ini ya, ada poin ke-6 ini Bapak Ibu di Pemda lain, yaitu bersedia mengabdi di lingkungan Pemda tersebut. Nah ini tidak boleh ada ya, karena memang hanya 5 poin. Bersedia mengabdi di luar Provinsi Kepri, ini salah berarti, karena memang ada kalimat mengabdi di Pemda lain. Surat penyertaan menggunakan materai sama dengan surat lamaran, ini juga gagal. Surat penyertaan tidak bermaterai pasti lebih gagal dan tidak tanda tangan. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk yang lainnya ya, ijazah harus asli, kualifikasi harus sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar ya. Jangan sampai keliru ya Bapak Ibu. Nah, ijazah harus yang berwarna ataupun asli, legalisir. Nah, ini gagal, tak boleh. Ijazah terpotong tidak boleh. Tidak jelas terbaca tidak boleh. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai juga tidak dibenarkan ya. Nah, ini walaupun legalisir tidak boleh ya. Nah, kemudian untuk berkas lainnya, transkrip harus asli, sudah jelas ini ya. Nah, transkrip ini harus Bapak Ibu scan, tidak boleh terpotong ya, nih, terpotong seperti ini. Dan apabila terdiri dari 2 halaman, Bapak Ibu harus gabung menjadi 2 halaman. Ada yang masuk kami transkripnya bolak-balik ya. Yang bagi bolak-balik itu Bapak Ibu scan menjadi 2 halaman. Transkripnya legalisir, kemudian terpotong, tidak jelas, ini juga tidak dibenarkan. Ini pasti gagal ya. Nah, surat yang lain. Nah, ini ada surat keterangan aktif bagi teknis ya. Paling singkat 2 tahun ataupun sesuai dengan surat ini, format dari Pemdanya ya. Nah, ini nanti tinggal diisi, tinggal ditandatangani Pemda. Kemudian ini juga surat aktif bekerja 2 tahun, ini juga tandatangani Pemda ya. STR untuk tenaga nakes ini bagi yang memiliki saja ataupun bagi jabatan yang mensyaratkan STR. Kemudian penyandang disabilitas juga ada dokumen yang harus disertakan seperti ini ya. Nah, ini agak ribet juga nih, disabilitas. Dan sertifikat pendidik bagi guru yang akan menambah nilai bagi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu hal-hal sepele yang mungkin Bapak Ibu harus perhatikan, jangan sampai terjadi kesalahan pada pendaftaran, khususnya dokumen-dokumen yang nanti akan diupload sesuai dengan formasi jabatan Bapak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.